Bab 817. Peti mati yang menghindari surga. 1. Setelah angin berlalu, jubah hitam menutupi orang itu sekali lagi. Dia menatap Wang Lin saat bibirnya bergerak sedikit dan seberkas cahaya keluar dari sela alisnya. Saat cahaya hitam ini muncul, itu berubah menjadi pedang pendek hitam yang bersiul ke arah Wang Lin. Bibir pria berjubah hitam itu tidak berhenti dan terus bergumam. Sinar cahaya hitam keluar dari sela alisnya dan berubah menjadi pedang pendek. Dalam sekejap, lebih dari 10 pedang pendek terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak. Tingkat budidaya orang berjubah hitam sangat tinggi, dia jelas bukan seseorang pada tahap ilusori yin atau korporeal yang. Namun, karena seluruh tubuhnya hanyalah tulang selain kepalanya, itu berarti sekuat apapun dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi Wang Lin tenang. Tingkat pengolahan yang bisa digunakan pria berjubah hitam ini tidak mungkin lebih tinggi dari nirvana skrier tahap awal. Saat pedang pendek itu terbang, Tasan melangkah keluar dengan pemikiran dari Wang Lin. Cedera yang dideritanya sebelumnya tidak bisa dianggap remeh. Pada saat ini, tubuhnya bersinar terang saat dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Pukulan ini menimbulkan pusaran. Pedang pendek itu ditarik oleh pusaran, tapi mereka berhasil menyerang. Pedang pendek itu bergerak seperti ular dan menusuk tubuh Tasan. Ledakan bergema di kehampaan dan Tasan dengan dingin mengayunkan tinjunya. Setiap kali tinjunya mengenai satu, pedang pendek itu akan terlempar ke belakang. Bahkan jika pedang pendek itu menghindari pukulannya, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia keluar. Jari kanannya menunjuk ke arah Witer Dao Peir. Pasangan Witer Dao melintas dan terbang menuju pria berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, dunia dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan menyebar dengan cepat. Saat niat membunuh muncul, cahaya abu-abu muncul pada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu memperlihatkan tatapan yang rumit dan menghela nafas. Dia berbicara seolah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihat harta karun guru. Di bawah jubah hitam, dia mengangkat tulang tangannya. Tulang putihnya tampak sangat menakutkan dan membentuk segel. Cahaya abu-abu tidak hanya berhenti, tetapi dengan cepat mundur dan kemudian menghilang. Saat cahaya abu-abu menghilang, bibir pria berjubah hitam itu bergerak. Sinar cahaya putih muncul dari sela alisnya dan beralih ke kipas berbulu putih. Saat kipas itu muncul, ia mulai bergerak. Hembusan angin tiba-tiba muncul. Bahkan ada guntur yang bergemuruh di dalam angin. Dalam sekejap, itu berubah menjadi badai petir yang menerjang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Stempel penyegel surgawi terbang ke udara dan tanpa ampun menghantam pria berjubah hitam dengan kekuatan penyegel misterius. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur. Ketika badai petir mendekat, jiwa naga guntur kuno miliknya terbang keluar dan melahap badai petir tersebut. Gemuruh guntur bergema di dalam tubuh Wang Lin, menyebabkan dia mundur. Ketika seluruh badai petir melahap asal-usulnya, dia kembali ke tubuhnya. Wajahnya menjadi sedikit merah ketika sejumlah besar guntur menyerbu tubuhnya. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu memasang ekspresi serius. Di atasnya, stempel penyegel surgawi berjatuhan bagaikan kekuatan langit. Suara letupan datang dari balik jubah hitamnya dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan.
Kedua tulang tangannya terangkat membentuk segel dan dia berteriak, membesarkan surga. Saat pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya, kekuatan misterius tiba-tiba mulai berkumpul dari jarak 5.000 kilometer. Kekuatan misterius ini seperti untaian gas tak kasat mata, dan berkumpul ke arah tangannya seolah-olah ada kekuatan isap yang keluar dari tangannya. Kekuatan misterius ini membentuk pusaran di atas tangannya. Ekspresi ganas pria berjubah hitam itu menjadi semakin kuat dan dia tanpa ampun mendorong ke atas. Ledakan keras bergema di kehampaan. Suaranya sangat keras sehingga semua anggota klan abadi terpilih berhenti. Tubuh mereka gemetar dan terpaksa mundur karena gelombang kejut. Mereka yang budidayanya lebih lemah mengeluarkan darah dari lubangnya. Stempel penyegel surgawi bergetar dan berhenti sejenak. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi sedikit pucat. Wang Lin segera keluar, menyentuh tasnya, dan mengeluarkan pedang surgawi. Dia menebang tanpa ragu-ragu. Potongan surgawi. Mata pria berjubah hitam itu menyipit dan tak lama kemudian cahaya hitam mulai berkumpul. Saat Heavenly Chop mendekat, dua sinar cahaya keluar dari matanya dan mendarat di Heavenly Chop. Kekuatan Heavenly Chop menghilang dengan keras. Hanya dengan tingkat kultivasi ini, itu tidak cukup untuk membuatku bergerak. Jika hanya ini yang kamu punya, kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta tuanku. Suara serak pria berjubah hitam itu terdengar dingin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatap pria berjubah hitam itu. Dia menunjuk ke udara dan dengan lembut berkata, "Segel, lepaskan." Suara berderak datang dari Celestial Sealing Stem dan kemudian seberkas cahaya keemasan keluar. Kemudian sinar cahaya keemasan lainnya keluar, dan dalam sekejap, banyak sinar cahaya keemasan muncul. Celestial Sealing Stem yang awalnya redup bersinar seperti matahari. Tekanan kuat menyebar dengan gila-gilaan. Ada tanda emas yang berkedip-kedip di Celestial Sealing Stem. Terlalu banyak yang menutupi perangko dengan rapat, setidaknya ratusan ribu. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Turun." Dalam sekejap, Celestial Sealing Stem turun sekali lagi. Kali ini, tidak peduli kekuatan apa yang menghalanginya, itu tidak akan bisa menghentikannya. Seolah-olah langit sedang runtuh. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis saat dia mengangkat kepalanya dan berkata, "10 naga, angkatlah langit." Saat dia berteriak, cahaya hitam di antara alisnya bersinar terang dan 10 naga terbang keluar. Ekor naga hitam itu terhubung ke kepalanya. Ke-10 naga itu mengaum dan menyerbu ke arah stempel penyegel surgawi. Bang, 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 serangkaian ledakan bergema di kehampaan. Ke-10 naga itu menyerang dengan gila-gilaan, tetapi mereka tidak mampu menghentikan stempel penyegel surgawi bahkan untuk sesaat. Dengan setiap hantaman, naga hitam menerima guncangan yang besar dan tanpa ampun terlempar ke belakang. Pada akhirnya, 10 naga itu mati-matian menghantam stempel itu bersama-sama. Namun, mereka tetap tidak bisa menghentikan stempel penyegel surgawi. Melihat perangko itu akan mendarat dan hanya berjarak 100 kaki darinya, pria berjubah hitam itu berdiri dengan ekspresi muram. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri selama bertahun-tahun. Jubah hitamnya terbentang dan menutupi seluruh tubuhnya. Hanya matanya yang memperlihatkan tatapan dingin dari dalam jubah hitamnya. Dia mendengus dingin dan tubuhnya bergerak. Dia hendak meninggalkan tempat di mana Celestial Sealing Stem akan hancur. Pembunuhan intens melintas di mata Wang Lin. Saat pria berjubah hitam itu hendak pergi,
dia dengan dingin berkata, "Segel." Cahaya keemasan dari Celestial Sealing Stem tiba-tiba menghilang dan dunia segera menjadi gelap. Namun, sesaat kemudian, cahaya yang lebih terang muncul. Satu demi satu, tanda emas muncul di Celestial Sealing Stem. Rune tersebut menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian seluruh area seluas 10.000 kaki dikelilingi oleh rune emas. Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram. Dia mengangkat kakinya untuk pergi, tetapi pada saat ini, semua tanda emas berkumpul ke arahnya. Pada saat ini, cahaya keemasan memenuhi area tersebut dan rune dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap, lapisan tanda emas dengan cepat berkontraksi di sekitar pria berjubah hitam itu. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan sedikit ketakutan. Dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya dan menatap Celestial Sealing Stem. Saat rune mengembun di sekelilingnya, dia menunjukkan tatapan tegas. 10 naga yang keluar dari sela alisnya mengeluarkan raungan yang keras. Aura destruktif menyebar saat pria berjubah hitam itu berteriak, "10 naga, hancurkan kehampaan." Salah satu naga hitam terkoyak oleh aura penghancur di dalam tubuhnya. Itu membentuk pusaran dan kemudian meledak. Terjadi ledakan keras. Penghancuran diri naga hitam menyebabkan tanda emas di sekitar pria berjubah hitam didorong mundur. Tak lama kemudian, naga hitam lainnya meledak. Di saat yang sama, 8 naga lainnya meledak. Ledakan 10 naga hitam tidak terbayangkan. Semua rune emas terpesona dan bahkan stempel penyegel surgawi pun terlempar kembali. Wang Lin dengan cepat mundur. Tasan menyerah dalam menghadapi pedang pendek dan tiba di hadapan Wang Lin. Dia membuka lengannya dan menggunakan tubuh setinggi 20 kaki untuk memblokir kekuatan tersebut. Ekspresi pria berjubah hitam itu pucat. Tubuhnya berkedip-kedip dan dia akhirnya meninggalkan jangkauan Celestial Sealing Stem. Harta yang sangat kuat. Bahkan di alam surgawi, harta karun ini cukup untuk menjadi terkenal. Tubuh pria berjubah hitam itu terbang di luar jangkauan stempel penyegel surgawi. Matanya berbinar saat dia terbang ke puncak Celestial Sealing Stem. Di bawah pengaruh 10 naga hitam, Tasan batuk darah dan matanya redup. Wang Lin berjalan keluar dari belakang Tasan, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia bergerak seperti kilat menuju pria berjubah hitam dengan pedang surgawi di tangannya. Dia terlalu cepat. Saat dia menyerang, dia mengangkat pedang surgawi dan menebasnya sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 Heavenly Chops menyatu menjadi satu dan ditembakkan ke arah pria berjubah hitam. Kecepatan pria berjubah hitam itu tidak berubah dan dia terbang menuju Celestial Sealing Stem. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin saat tangan kanannya membentuk segel. Sejumlah besar energi spiritual surgawi berkumpul membentuk tirai surgawi. Harta karun ini terbuang sia-sia di tanganmu. Sebaiknya berikan padaku. Bab 818. Peti mati penghindar surga, 2. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ketika Heavenly Chop terbang keluar, dia mengangkat pedang surgawi dan menggunakan 10 Heavenly Chop lagi yang mengejar 10 Heavenly Chop pertama. Dengan keras, tirai surgawi bergetar dan retak. Segera setelah itu, Heavenly Chop kedua tiba dan tirai langit pecah. Wang Lin melemparkan pedang surgawi dan berteriak, "Berhenti." Pedang surgawi itu terlalu cepat dan ditembakkan seperti kilat. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening karena dia telah tiba di atas stempel penyegel surgawi. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak meraih pedang surgawi. Namun,
Pada saat ini, berhenti, Wang Lin bergema seperti guntur. Kepala pria berjubah hitam itu normal, tetapi tulang tangannya berhenti. Saat ini, pedang surgawi melintas dan memotong seluruh lengan kanannya. Ketika lengan kanannya terlepas dari tubuhnya, secara misterius berubah menjadi debu tulang dan menghilang dalam kehampaan. Waktu Wang Lin sangat akurat. Jika bukan karena pedang surgawi itu begitu dekat, bahkan dengan mantra berhenti, itu tidak akan efektif karena mantra itu tidak bisa menghentikan pria berjubah hitam itu dalam waktu lama. Namun, saat ini sangat berbeda. Pria berjubah hitam itu terkejut dan melihat ke lengan kanan yang kosong ini. Matanya menunjukkan kemarahan yang tak terbayangkan. Kemarahan ini membuatnya melepaskan niat membunuh yang kuat. Saya telah melindungi tempat ini selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil memulihkan kerangka saya. Kamu berani menghancurkan lengan kananku. Pria berjubah hitam itu sepertinya sudah gila. Dia menyerah pada Celestial Sealing Stem dan menyerang Wang Lin. Saat dia terbang, ekspresinya sangat mengerikan. Dia mengangkat sisa tangan kirinya dan jari-jarinya membentuk pedang yang mengiris Wang Lin. Suara retakan datang dari kehampaan yang gelap dan retakan pun muncul. Wang Lin mengungkapkan tatapan dingin saat dia mengangkat tangannya ke udara dan berteriak, "Panggil angin." Energi asal dalam tubuhnya dengan cepat melonjak, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan konsumsinya. Angin hitam muncul di tangannya dan dengan cepat menyebar dan membentuk hembusan angin hitam yang dahsyat. Gelombang angin dingin menyebar saat angin hitam menerpa pria berjubah hitam itu. Mata pria berjubah hitam itu dipenuhi keterkejutan. Kali ini guncangannya beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia melihat Wang Lin dengan harta karun tuannya. Mantra Kaisar Langit, panggil angin. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis. Dia sangat jelas tentang betapa kuatnya Call the Wind. Mantra itu adalah mimpi buruk baginya saat itu. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah melanggar hukum langit. Meskipun gurunya memohon padanya, Kaisar Langit Bai Fan masih merapalkan satu mantra. Kaisar berkata bahwa jika dia bisa selamat dari mantranya, dia akan terhindar. Saat itu, mantra yang digunakan Kaisar Langit Bai Fan adalah panggil angin. Di bawah Call the Wind, seluruh tubuhnya roboh, bahkan tulangnya pun hilang. Jika bukan karena tuannya, Master Charefree, yang bertindak, tengkoraknya pun tidak akan terselamatkan. Setelah itu, dia dikirim ke sini oleh Master Charefree untuk menjaga peti mati ini. Hanya melalui formasi besar dan budidaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dia akhirnya mampu mengeluarkan Call the Wind untuk mereformasi kerangkanya. Pada saat ini, dia melihat mantra ini sekali lagi dan sangat ketakutan. Dia segera mundur, membuka mulutnya tanpa ragu-ragu, dan meludahkan sebuah benda. Ini adalah inti biru, dan saat muncul, ia mewarnai segalanya menjadi biru. Pria berjubah hitam itu berteriak sekali lagi, "Apa hubunganmu dengan Kaisar Langit Bai Fan?" Inti biru di depannya memancarkan cahaya lembut, membuatnya tidak terluka oleh angin hitam. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak berbicara saat dia mengambil langkah maju dan angin hitam menderu. Saat ini seolah-olah Wang Lin telah menyatu dengan angin hitam. Dia tiba di samping pria berjubah hitam dan angin hitam bergerak dengan tangan Wang Lin. Ekspresi pria berjubah hitam itu menjadi pucat dan dia mundur sekali lagi. Cahaya biru di sekelilingnya meredup, tapi matanya menyipit.
Dia meraung dan kedua tangannya mendorong ke depan. Inti biru mulai berputar, memancarkan semburan cahaya biru. Itu seperti pusaran yang menyedot angin hitam yang masuk. Panggilan angin orang ini tidak kuat, tapi aku tidak bisa membiarkan jejaknya menyentuhku. Kalau tidak, itu akan mengaktifkan sisa-sisa hukum panggil angin di tubuhku. Sebut angin itu terlalu ganas. Begitu masuk ke dalam tubuh, hampir mustahil untuk dikeluarkan. Jika dia membiarkannya masuk sekali lagi, itu akan segera menyebabkan luka di masa lalu meletus. Sial, bagaimana orang ini bisa tahu Call the Wind? Saya harus mengandalkan harta karun yang guru berikan kepada saya. Pria berjubah hitam itu sangat murung. Saat inti biru menahan angin hitam, dia dengan cepat mundur. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap pria berjubah hitam itu. Dia mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa tanpa ragu-ragu. Ada kilatan cahaya 5 warna dan kupu-kupu 5 warna muncul. Setelah kupu-kupu muncul, sayapnya sedikit berkibar. Bubuk 5 warna tersebar di mana-mana, itu terlihat sangat indah. Saat kupu-kupu itu muncul, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke arah pria berjubah hitam yang mundur. Kupu-kupu itu segera terbang ke depan dan mengepakkan sayapnya. Tepat pada saat ini, tubuh pria berjubah hitam yang mundur itu bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Tulang lengan kirinya meledak menjadi debu abu-abu dan membentuk kupu-kupu abu-abu. Setelah kupu-kupu ini muncul, ia mengepakkan sayapnya. Wajah pria berjubah hitam itu sangat pucat dan tubuhnya dengan cepat mundur. Tulang kakinya segera roboh dan matanya dipenuhi syok. Melihat kupu-kupu itu hendak mengepakkan sayapnya sekali lagi, dia meledakkan bagian bawah tubuhnya. Menggunakan kekuatan ledakan, dia langsung mendorong dirinya jauh dan tiba di atas peti mati di tengah formasi. Ketika bagian atas tubuhnya memasuki formasi, sejumlah besar gas hitam keluar dari formasi berwarna darah. Hal ini menyebabkan bagian bawahnya dengan cepat muncul kembali dalam keadaan ilusi. Pada saat ini, sayap kupu-kupu mengepak sekali lagi dan bagian bawah pria berjubah hitam yang baru saja terbentuk roboh. Namun, saat berikutnya, lebih banyak gas hitam keluar, memungkinkan dia untuk mereformasi bagian bawahnya sekali lagi. Ini berlanjut. Gas hitam dari formasi besar tidak lagi masuk ke peti mati tetapi ke bagian bawahnya. Setelah mengembun dalam waktu lama, seolah-olah bagian bawahnya berisi daging dan darah. Mata Wang Lin berbinar saat dia maju ke depan dan mengangkat tangannya, menggunakan Call the Wind sekali lagi. Energi asalnya agak kurang untuk digunakan 2 kali berturut-turut. Meski wajahnya agak pucat, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas sekali jika dia tidak membunuh orang ini, dia tidak akan bisa pergi. Angin hitam menyerbu ke depan menuju formasi. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis dan dia hendak menghindar. Saat ini kupu-kupu hanya mengepakkan sayap kirinya. Tubuh ilusi pria berjubah hitam itu segera roboh. Bahkan jubah hitamnya benar-benar hilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kepalanya yang terangkat ke udara. Teror di matanya telah mencapai batasnya. Melanggar hukum. Ini adalah harta karun yang bisa melanggar hukum. Pria berjubah hitam itu telah kehilangan akalnya dan dia tidak ragu untuk mundur. Namun, pada saat ini, angin hitam telah datang untuk melahapnya. Mata pria berjubah hitam itu dipenuhi keputusasaan. Jika dia berada di puncak kultivasinya, dia yakin dia akan mampu melawannya, bahkan jika musuh memiliki harta yang dapat melanggar hukum.
Jika dia memiliki tubuhnya, dia yakin dia bisa langsung membunuh Wang Lin tanpa membiarkan dia menggunakan harta itu. Jika bukan karena aku terluka oleh panggilan angin Bai Fan, aku tidak perlu terlalu takut dengan panggilan angin yang tidak lengkap ini. Aku tidak mau membiarkannya berakhir seperti ini. Mata pria berjubah hitam itu dipenuhi kebencian. Saat angin hitam menelannya, dia menghembuskan udara dalam jumlah besar. Ini adalah energi asal esensinya. Dia meniupnya tanpa ragu-ragu dan bertabrakan dengan angin hitam. Dia meminjam kekuatan ini, membiarkan tengkoraknya mundur dengan cepat. Matanya menunjukkan tatapan tegas dan dia mengatupkan giginya. Dia mundur ke samping peti mati dan bergumam, "Guru, bukan murid yang tidak menepati janjinya, tetapi jika saya tidak membuka peti mati ini, murid pasti akan mati." Saat dia berbicara, kepalanya terbanting ke peti mati dan tutupnya terbuka. Saat peti mati dibuka, daging pemuda di dalamnya mulai menghilang. Seolah-olah akan runtuh saat bersentuhan dengan dunia luar. Sesaat kemudian, itu benar-benar hilang dan tidak ada yang tersisa di dalam peti mati. Long Daosi, kamu melanggar hukum surgawi dan dihukum oleh Kaisar Langit. Bahkan guru pun tidak dapat menyelamatkan Anda. Saya hanya bisa menyelamatkan tengkorak Anda dan menyegel jiwa asal Anda di dalam untuk menjaga peti mati ini. Tuanmu telah meramalkan bencana besar bagi alam surgawi, jadi pergi dari sini mungkin merupakan suatu berkah. Peti mati ini adalah harta karun dari alam surgawi kuno. Tuanmu mendapatkannya setelah melalui banyak bahaya. Itu disebut peti mati penghindaran surga. Anda harus tahu bahwa sebelum tuan Anda menjadi seorang surgawi, saya memiliki seorang putra. Tuanmu berhutang terlalu banyak padanya dan hanya bisa mengambil sedikit jiwanya. Ketika saya menjadi seorang surgawi, saya menyerahkan seluruh waktu dan kesempatan kultivasi saya untuk menemukan peti mati penghindar surga ini. Saya menempatkan pecahan jiwanya di dalam sehingga suatu hari dia dapat mereformasi tubuhnya dan bangkit. Saat dia bangun, kamu akan mengenalinya sebagai tuanmu dan kamu tidak akan pernah mengkhianatinya. Pada saat yang sama, Anda dapat meminjam peti mati ini untuk mereformasi tubuh Anda dan memulihkan kultivasi Anda. Suara majikannya di masa lalu bergema di dalam tengkorak pria berjubah hitam itu ketika dia masuk ke dalam peti mati. Tuan, jangan salahkan saya. Bab 819. Peti mati yang menghindari surga, 3. Pria berjubah hitam itu memperlihatkan tatapan tegas. Saat kepalanya jatuh ke dalam peti mati, tutupnya otomatis terbang dan menutup peti mati. Kemudian peti mati itu bersinar terang dan terbang keluar dari formasi. Mata Wang Lin berbinar. Adegan di hadapannya mengejutkannya. Dia dengan jelas melihat pemuda di dalam peti mati menghilang. Kemudian dia melihat begitu kepala pria berjubah hitam itu jatuh ke dalam peti mati, tubuhnya mulai mengembun dengan cepat. Ini adalah, mata Wang Lin menyipit dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu. Kupu-kupu itu terbang di bawah Wang Lin dan membawanya. Tangan kirinya terulur dan stempel penyegel surgawi segera terbang mengejar peti mati itu. Tasan berkedip saat dia menghilang ke dalam bayangan Wang Lin. Mata Wang Lin dingin saat dia mengejar peti mati itu. Harta macam apa ini yang memungkinkan tubuh seseorang untuk berubah? Di dalam peti kristal, tubuh Long Daozi dengan cepat mengembun. Perasaan memiliki daging adalah sesuatu yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Matanya menjadi dingin dan dia menyeringai sambil bergumam, "Tuan, aku, Long Daozi,
tidak memiliki tubuh selama bertahun-tahun aku menjaga putramu. Ternyata saya hanya perlu berbaring di sini sebentar untuk memulihkan tubuh saya. Jika itu masalahnya, mengapa kamu membuatku menderita kesakitan seperti itu? Apakah kamu khawatir aku tidak akan menjaganya untukmu setelah aku memulihkan tubuhku? Saya merasa bersalah sebelumnya, tapi sekarang saya tahu. Saya, Long Daozi, selalu bersyukur karena Anda menyelamatkan saya, dan karena hubungan guru dan murid kita, saya lebih suka menderita kesakitan selama bertahun-tahun daripada memikirkan peti mati. Namun, sekarang aku tahu betapa konyolnya pikiranku. Di dalam peti mati, Long Daozi tanpa ampun mengepalkan tinjunya dan suara letupan terdengar dari dalam tubuhnya seperti tulang yang bertabrakan. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman, dan dia dapat dengan jelas merasakan kultivasinya pulih dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dari antara korporeal yang dan Nirvana Skrier yang menduduki peringkat 1 Sky Celestial, ia dengan mantap mencapai tahap awal Nirvana Skrier yang menduduki peringkat 3 Sky Celestial. Tuan Carefree, kamu menipuku dengan baik. Mata Long Daozi dipenuhi dengan niat membunuh saat budidayanya meledak. Ia naik ke peringkat 6 langit surgawi, dan tidak berhenti. Saat Wang Lin mengejar, ekspresinya sedikit berubah. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual surgawi dari dalam peti mati semakin kuat. Harta karun apa ini? Wang Lin menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat Long Daozi tersenyum, energi asal surgawi melonjak dan dia dengan cepat mencapai peringkat 9 langit surgawi. Itu adalah tingkat kultivasi puncaknya di alam surgawi. Ini tidak berhenti. Ketika budidayanya mencapai peringkat 9 Sky Celestial, tingkat budidayanya meledak melewati penghalang Sky Celestial dan mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Mata Long Daozi bersinar sangat terang hingga seolah-olah menembus peti mati. Kultivasinya telah menembus langit surgawi dan mencapai Raja Surgawi. Raja Surgawi peringkat 3, Master Carefree, Anda hanyalah Raja Surgawi peringkat 9. Sekarang aku, Long Daozi, juga seorang Raja Surgawi. Begitu aku membunuh junior ini dan mengambil hartanya, selama aku tidak pergi ke alam surgawi, kamu tidak akan pernah menemukanku di dunia besar ini. Long Daozi tertawa sambil mengangkat tangannya dan menekan tutup peti mati. Tutupnya terbuka dan Long Daozi keluar. Wang Lin segera berhenti, dan ekspresinya sangat suram. Namun, matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Dia melihat Long Daozi keluar dari peti mati sambil tertawa. Aura kuat menyebar dari Long Daozi. Meski tidak sekuat milik leluhur darah, ia masih sangat kuat. Seolah-olah ada badai langit yang dahsyat di area tersebut dan orang itu berada di tengahnya. Junior, mati. Saat Long Daozi tertawa terbahak-bahak, dia mengambil satu langkah ke depan. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan drastis. Kakinya diam-diam menghilang saat dia mengangkatnya. Kemudian kedua kaki dan lengannya hancur. Adegan ini persis sama dengan bagaimana pemuda itu menghilang saat dia membuka peti mati. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Long Daois membeku di tempatnya saat dia menundukkan kepalanya. Namun, dia tidak dapat melihat tubuhnya, karena semuanya telah hancur. Bahkan kepalanya mulai menjadi buram seolah-olah akan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam kehampaan. Mata Long Daozi dipenuhi ketakutan. Seolah-olah dia sudah gila, dan dia berteriak histeris. Mengapa seperti ini, guru?
mengapa seperti ini? Long Daozi meraung ke langit, Tuan, saya telah melindungi putra Anda selama bertahun-tahun. Mengapa kamu ingin membunuhku? Anda pernah berkata bahwa selama masih ada jiwa, peti mati ini dapat membantunya melakukan reformasi. Aku menggunakannya untuk memulihkan tubuhku, jadi kenapa tubuhku roboh? Mengapa, Tuan Carefree? Jika bukan karena saya membantu Anda menemukan petunjuk untuk peti mati penghindar surga, bagaimana saya bisa melanggar hukum surgawi? Namun kamu memperlakukanku seperti ini. Saya khawatir jika saya mendengarkan Anda dan memasuki peti mati setelah putra Anda terbangun, hasilnya akan sama. Kamu ingin membunuhku. Kepala Long Daozi berangsur-angsur menghilang. Jiwa asalnya juga runtuh dan menjadi bagian dari kehampaan. Seperti debu kembali menjadi debu dan tanah kembali menjadi bumi. Namun, ada rasa kebencian yang kuat yang masih melekat dalam kehampaan. Kebencian ini telah muncul di dalam diri Long Daozi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejak alam surgawi runtuh dan akhirnya meletus sekarang. Kebencian ini sangat kuat melebihi imajinasi. Jika tidak dihilangkan, ia akan tetap ada selamanya. Mungkin setelah bertahun-tahun berlalu, kehidupan baru bisa lahir dari kebencian ini. Wang Lin menyaksikan semua ini. Setelah merenung sejenak, dia menunjuk ke langit dan berkata, Dao membentuk sungai dunia bawah. Sebuah sungai dunia bawah muncul. Seolah-olah kebencian telah menemukan jalan keluar dan mengalir ke sungai dunia bawah. Kebencian menyatu dengan kebencian di dalam sungai dunia bawah dan terus bertambah kuat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa, semua kebencian telah terserap. Ketika Wang Lin berbalik, sungai bawah tanah menghilang. Wang Lin meraih peti mati itu. Matanya sangat serius saat dia dengan hati-hati melihat peti mati itu dan mulai merenung. Benda ini bisa membantu menyehatkan jiwa dan memulihkan daging, tapi seseorang tidak bisa keluar. Begitu orang itu pergi, mereka tidak akan menghilang. Jika bukan itu masalahnya, peti mati itu pasti digunakan secara tidak benar. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum meletakkan peti mati itu sambil menghela nafas dan pergi. Ketika dia melihat peti mati itu, dia memikirkan Limuan. Planet Donglin. Dengan kultivasi saya saat ini, saya seharusnya bisa melihatnya. Mata Wang Lin bersinar terang. Selain menghindari All-Seer, dia datang ke Alhaven Star System untuk mencari keluarga Siang di planet Donglin guna menemukan cara untuk menghidupkan kembali Limuan. Wang Lin tidak akan pernah melupakan keterkejutan dan dorongan hati yang dia rasakan ketika wanita itu berbicara tentang kebangkitan Limuan di Tide Abyss. Saat itu juga, dorongan yang muncul di dalam tubuhnya dapat meruntuhkan langit dan bumi. Seolah-olah puluhan ribu sambaran petir menghantam tubuhnya. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, dia harus melakukan perjalanan ke rumah keluarga Siang di planet Donglin. Tidak peduli betapa sulitnya, tidak peduli betapa berbahayanya, Wang Lin akan memilih untuk menghadapi semuanya. Ada beberapa hal dalam hidup yang tidak peduli seberapa berbahaya atau sulit. Ya, Anda harus melakukannya. Di bagian barat sistem bintang seluruh langit, jauh di dalam domain aneh. Tidak ada seorang pun yang sudah lama berada di sini. Seolah-olah tempat ini adalah zona terlarang. Itu dipenuhi kabut abu-abu hingga Anda bahkan tidak bisa melihat lebih dari 100 kaki. Kabut itu seakan melayang perlahan seolah akan bertahan selamanya. Lingkungan sekitar sangat sunyi tanpa suara apapun. Di kedalaman Strain Domain,
itu sepenuhnya tertutup oleh kabut tak berujung. Pada hari ini, ada sedikit fluktuasi di dalam kabut. Awalnya lemah, tapi lama-kelamaan menjadi ganas. Kabut bergolak seolah-olah ada monster besar yang bergerak di dalam. Jika dilihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas kabut dalam jarak ratusan ribu kilometer yang bergejolak dan bergerak ke segala arah. Saat kabut menyebar, seseorang akan melihat monster mirip paus bergerak di dalam kabut. Panjangnya sangat besar, setidaknya puluhan ribu kilometer. Saat tubuhnya bergerak, seluruh kabut abu-abu di sekitarnya akan bergolak. Kepalanya tidak mempunyai mata, hanya mulutnya yang besar dan terbuka. Saat mulutnya terbuka, ia memuntahkan kabut abu-abu dalam jumlah besar. Saat mulut terbuka, sebuah formasi muncul. Seseorang keluar dari formasi, dan lebih banyak orang muncul di belakangnya. Orang pertama mengenakan jubah hijau. Meskipun dia tampak seperti pemuda, dia memiliki aura kuno yang kaya. Seolah-olah seorang lelaki berusia 1000 tahun tinggal di dalam tubuh seorang pemuda. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kebingungan. Saat dia muncul, dia langsung didorong ke depan oleh kabut. Di belakangnya, anggota klan abadi terpilih keluar dengan ketakutan akan dunia baru. Mereka mengikuti setelah Wang Lin. Wang Lin didorong oleh kabut. Ketika dia melangkah keluar, dia berbalik dan melihat binatang yang sangat besar itu. Itu benar-benar Neterbis dari ingatan dewa kuno Tusi. Binatang ini telah ada sejak zaman para dewa kuno dan asal-usulnya tidak diketahui. Binatang ini tidak memiliki kemampuan menyerang dan sangat pemalu. Namun, ada sesuatu yang misterius pada tubuhnya, seolah-olah berisi dunia lain. Dunia di dalamnya jauh lebih besar daripada tubuhnya. Saya tidak menyangka sesuatu dari ingatan Tusi masih ada. Wang Lin memandang Neterbis dan menghela nafas. Binatang ini juga memperhatikan Wang Lin dan teman-temannya. Ia perlahan menutup mulutnya sebelum perlahan mundur dan menghilang. Selain kabut yang bergejolak, mustahil untuk melihat sosoknya. Wang Lin telah menghilang selama lebih dari setengah tahun dan sekali lagi muncul di sistem bintang seluruh langit. Pada saat ini, dua peristiwa yang menggemparkan yang mengejutkan semua kultivator telah terjadi. Salah satu dari mereka mengarahkan tombaknya langsung ke Wang Lin.